Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tidak ada sinar yang menyebar, tetapi orang dapat dengan jelas melihatnya, bahwa cahaya keemasan pada tubuh Long Hao Shen, dan api hitam keunguan yang menyala-nyala pada putra mahkota Ah Bao, itu memadamkan satu sama lain pada saat yang sama. Bahkan cahaya di mata mereka kehilangan sinarnya pada saat bersamaan, dan meredup secara signifikan. Jangankan iblis, bahkan teman Long Hao Shen bingung dengan pemandangan ini. Tidak ada yang menduganya, bahwa serangan Long Hao Shen dapat bertahan melawan Ah Bao. Bang bang bang. Suara gelombang aneh terdengar dari dahi Ah Bao dan juga pedang Long Hao Shen pada saat yang sama. Bintik-bintik cahaya biru dan emas yang tak terhitung jumlahnya bertaburan di depan Long Hao Shen, dan memadat menjadi sinar cemerlang yang tak terhitung jumlahnya di udara. Di sisi lain, suara dengung yang memilukan bisa terdengar dari kepala Ah Bao, dan retakan menyebar dari puncaknya. Ho, seolah-olah menderita luka fatal, Ah Bao tiba-tiba berteriak kesakitan, dan melemparkan kepalanya yang besar ke udara dalam hiruk-pikuk yang mengerikan. Tepat pada saat itu, serangan dari teman-teman Long Hao Shen telah mencapainya juga. Memukulnya terlebih dahulu, adalah perisai Dewa Jiwa Besar Raksasa milik Yuan Yuan, perisai seperti kapak besar yang membawa kekuatan yang mengancam dari Asura Strike. Dengan kejamnya, perisai itu menghantam tubuh Ah Bao. Setelah kehilangan perlindungan dari api hitam keunguan itu, luka itu secara paksa ditimpakan pada tubuh Ah Bao. Menyusul serangan itu adalah Asura Trust dari Han Yu, yang dikombinasikan dengan Storing Power, dan meskipun Ah Bao melakukan yang terbaik untuk mempertahankan dirinya, sayap di sisi kirinya masih ditembus oleh Asura Trust ini. Selanjutnya, bola cahaya energi menyerang dengan suara gemuruh, lalu bertabrakan dengan keras terhadap tubuh Ah Bao dengan ledakan keras. Dampaknya cukup kuat, untuk dapat mengirim terbang tubuhnya yang setinggi 10 meter ke tanah. Cruise dan Ripples of Light digunakan oleh Sima Xian hingga batasnya, dan juga dikombinasikan dengan kemampuan ofensif Pries lainnya. Di tempat-tempat tubuh Ah Bao dipukul, sisik-sisiknya hancur berkeping-keping, dan daging di luarnya hancur berantakan. Ini adalah 4 serangan yang tersimpan dengan kekuatan penuh, tepat setelah tabrakan dengan Long Hao Shen. Ah Bao tampaknya telah dipaksa ke dalam kondisi yang sangat lemah, sampai-sampai semua kemampuannya untuk bertahan menghilang. Kombinasi ini saja berhasil menimbulkan luka berat. Namun, orang harus mengakui, bahwa kemauannya benar-benar keras kepala. Tekad batinnya tak tergoyahkan, dan bahkan setelah seketika tubuhnya dikirim terbang, kristal hitam keunguan muncul dari mulutnya. Itu bukan untuk menyerang Long Hao Shen, tetapi mengarahkan langsung ke Ye Xiaolei di belakang mereka. Dalam sekejap ledakan terjadi, Ah Bao mungkin merasa dirinya menyerah pada tekanan, tetapi dia masih benar-benar tidak mau mengakui kekalahan. Karena dia tidak bisa mendapatkan hadiah, tidak ada yang diizinkan untuk mendapatkannya. Dia harus menghancurkannya, untuk menghancurkan kelompok Long Hao Shen. Sosok hitam pekat muncul tanpa suara di depan Ah Bao pada saat ini, dan cahaya putih sedingin es bercampur ke dalam belati emasnya yang gelap. Sekaligus dengan kejam menembus tengkorak Ah Bao, dan langsung mengarah ke pusat otaknya. Cair akhirnya muncul, tepatnya di tempat terlemah Ah Bao. Ini adalah tugas yang diberikan Long Hao Shen padanya. Long Hao Shen telah memberitahunya, bahwa tepat pada saat Ah Bao akan bertahan, dia harus meluncurkan serangannya. Serangan ini adalah hasil dari kerja keras yang dihabiskannya, hanya untuk revisi dan peningkatannya. Setelah menerobos ke tingkat ke-6 kultivasi, 1000 serangan spiritual Cair juga telah berevolusi, dan mencapai tingkat kedua. Evolusi memungkinkan kata-kata Tousan Strikes akhirnya terbentuk. Ini adalah kombinasi dari ribuan serangan menjadi satu. Mengandalkan serangan ini dan Despotic Stab, kekuatan ofensifnya telah mencapai puncaknya. Di antara 6 kuil besar, yang memiliki pemahaman terbesar tentang poin terlemah iblis, adalah kuil Assassin. Bagian tersulit dari naga iblis adalah kepalanya, tetapi untuk membunuhnya secara pasti, tempat yang harus dituju adalah otak mereka. Hanya dengan pukulan tajam pada tengkorak mereka, seseorang akan memiliki kemungkinan untuk menghancurkan otaknya. Dipaksa ke dalam kondisi lemah,
Ah Bao tiba-tiba terkena pukulan tajam ini. Dia berteriak ketika tubuh besarnya tiba-tiba meledak dengan gelombang kekuatan yang tak terlukiskan. Suara renyah yang nyaring bergema, dan sisik hitam berubah menjadi serpihan di udara. Segera setelah itu, kekuatan kuno tiba-tiba meledak, secara paksa mengirim tubuh CR terbang di udara, sebelum belatinya memiliki kesempatan untuk benar-benar menembus otaknya. Di puncak gunung, mantra Chen Ying-er yang mudah telah selesai. Keberuntungannya ternyata cukup bagus, karena dia dapat memanggil binatang ajaib dari peringkat ke-6. Binatang ajaib ini segera bergegas maju untuk memblokir mutiara hitam itu, tetapi hanya berhasil menghentikannya sesaat, sebelum dibakar menjadi abu. Cahaya menyala muncul dengan berani, dan langsung mendarat di tanah. Cahaya berapi ini terlihat cukup fantastis, dan mengambil bentuk manusia dengan tubuh yang terbuat dari energi. Pada saat kemunculannya, kekuatan yang tak terlukiskan dibebaskan. Di tangannya ada perisai besar, dan bahkan melebihi perisai Wang Yuan. Mengambil busur tegas, itu segera memblokir serangan. Tidak ada suara ledakan, hanya gelombang seismik yang fantastis terbentuk dari energi spiritual, sebelum sosok merah itu larut di udara. Ini adalah sesuatu yang Lin Xin tidak menyisakan apapun untuk digunakan, mantra defensif dari tingkat ke-7 yang berhasil dilayangkannya setelah mengambil salah satu pilnya, ini adalah Volcano Shield. Ini adalah mantra yang diberkahi dengan kecerdasan tertentu, tapi itu akhirnya dapat dihancurkan oleh mutiara hitam keunguan itu. Meskipun demikian, Shield Volcano tidak dipuji sebagai mantra pertahanan terbesar di bawah tingkat ke-8 tanpa imbalan apapun. Setelah menghancurkannya, mutiara hitam keunguan jelas terlihat redup dalam warnanya, dan sudah agak merusak. Wang Yuan adalah yang paling dekat dengan Ye Xiaolei, dan bereaksi tanpa ragu-ragu. Dia meraih perisai jiwa ilahi raksasa dengan erat, dan kemudian menghalangi jalan menuju Ye Xiaolei. Sebenarnya, setelah melepaskan seluruh kekuatannya dengan menyimpan kekuatan, dia bahkan tidak memiliki energi spiritual yang tersisa untuk mendukung gigantic Divine Soul Shield-nya. Tepat pada saat itu, semua orang dari kelas umum Demon Hunter Squad ke-21 sudah tidak dapat membantunya dengan cara apapun. Sejak melepaskan pukulan itu, Long Hao Shen tampaknya telah membeku, dan membatu oleh rebound. Sedangkan Sima Xian, Han Yu, Lin Xin, dan Chen Ying-er, semuanya benar-benar kelelahan dengan penggunaan kemampuan mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa membantu sedikit pun. CR juga sedang mengejar musuh yang paling kuat, yaitu Ah Bao, dan ini terjadi terlalu cepat. Siapa yang mengira, kalau Ah Bao benar-benar menggunakan serangan yang mengerikan? Wang Yuan jelas tahu apa yang dia hadapi, tetapi masih memblokir jalan menuju Ye Xiaolei. Dia tidak bisa membiarkan upaya rekan-rekannya menjadi sia-sia. Dia juga mengandalkan efek berbagi kehidupan dari Soul Linking Chains. Dia bahkan tidak tahu, apakah tubuhnya akan sanggup menahan serangan itu, tetapi bagaimana jika dia mati dalam pertempuran? Gadis dengan temperamen kekanak-kanakan ini tidak pernah merasa takut. Tepat pada saat itu, sesosok tinggi tiba-tiba muncul, dan memancarkan banyak sinar cahaya. Sosok itu berdiri di depan Wang Yuan, dan yang dia lihat hanyalah bahunya yang lebar. Siapa dia? Pikir Wang Yuan. Wang Yuan tampak linglung, dan berikutnya, pria kuat di depannya sudah mengetuk dengan keras terhadap perisai jiwa ilahi raksasanya, dan menyebabkan dia menyemburkan darahnya sendiri. Justru Zhang Fangfang yang muncul untuk memblokir serangan yang ditujukan pada Wang Yuan. Perisai di tangannya langsung hancur berkeping-keping, sementara kedua tangannya yang memegang perisai itu juga terluka. Orang bisa dengan jelas melihat tulang-tulangnya yang rusak, dan memperlihatkan bentuk 10 jarinya yang hancur. Hanya tulang-tulang patah yang tersisa dari jarinya, dan lengannya dengan sia-sia menggantung ke bawah, dan menjadi lumpuh total. Bahkan baju besi di depan dadanya ditembus oleh potongan perisainya yang hancur, dan darah melonjak keluar dari luka parah di tangannya dan juga dadanya. Dengan lenyapnya cahaya keemasan yang kuat, Zhang Fangfang menekan tubuh Wang Yuan, dan matanya tumbuh menjadi lebar pada saat itu. Kali ini, Wang Yuan tampak sangat tak bernyawa. Dia sama sekali tidak takut mati, tetapi itu adalah pertama kalinya dia mengalami hidupnya diselamatkan seperti itu. Seketika Zhang Fangfang memblokir serangan untuknya, dia jelas melihat cahaya transparan dilepaskan dari perisai di tangan kirinya.
Ini adalah tubuh brilian, itu menunjukkan bahwa dia sudah dekat dengan tingkat ketujuh dalam hal kekuatan. Namun meski begitu, dia telah memblokir serangan dengan cara putus asa. Bagaimana jika mutiara hitam keunguan ini menabrak Divine Soul Shield miliknya sendiri? Pikir Wang Yuan. Tepat pada saat itu, energi yang tak tertandingi muncul di surga ilusi, dan langit menjadi gelap sekaligus. Namun, itu hanya menjadi kegelapan untuk waktu yang singkat, dan cahaya hijau yang intens tiba-tiba meledak dari tanah, kemudian menyerang terhadap cahaya hitam ini. Di udara, retakan muncul entah dari mana kekuatan penarik yang kuat langsung muncul, dan menarik Ahbao yang terluka parah serta beberapa iblis yang tersisa. Mereka semua tertarik oleh kekuatan ini, sebelum mereka menghilang. Dewi Alam, aku akan kembali untuk mengambil ketuhananmu. Ucap seseorang. Sebuah suara lembut memenuhi surga dengan kehadirannya yang agung. Ini adalah suara yang akrab bagi semua anggota kelas umum Demon Squad ke-21. Itu karena, ini adalah suara Kaisar Iblis. Dia benar-benar berhasil dengan paksa merobohkan penghalang surga ilusi, dan menyelamatkan kelompok Ahbao. Tampak terpancing oleh suara itu, cahaya hijau dari dalam surga ilusi menjadi lebih kaya, dan retakan hitam menghilang dalam proses itu, kemudian menyapu atmosfer dengan warna hitam. Hanya 7 atau 8 cahaya putih yang tersisa di langit. Ini adalah tungku spiritual yang ditinggalkan oleh beberapa iblis yang telah mati, yang jatuh disertai dengan raungan yang mengerikan. Semua energi gelap dari kegelapan menghilang sepenuhnya, dan binatang buas ajaib yang membuat deru kemarahan berangsur-angsur menjadi tenang, kemudian dengan sedih melihat rekan-rekan mereka yang mati. Cahaya hijau yang naik menghilang secara bertahap, dan mengembalikan tanah ini ke penampilan aslinya. Han Yu, Lin Xin, datang dan selamatkan dia. Wang Yuan dengan cemas berteriak, dan segera memecah kesunyian yang singkat ini. Han Yu dan Lin Xin dengan cepat berbalik, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keadaan putus asa Zhang Fangfang. Zhang Fangfang tidak kehilangan kesadarannya, dia hanya terlihat sangat pucat. Dia sekarang berbaring di pangkuan Wang Yuan, dan memaksakan sebuah senyuman. Jangan khawatir, aku tidak akan mati karena ini. Ucap Zhang Fangfang. Meskipun dia mengatakan itu dengan santai, kepucatannya dan sudut mulutnya yang terus-menerus berkedut, itu mengkhianati ucapannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.